AC Milan jadi tim dengan pemain non-Italia terbanyak kedua di Serie A. AC Milan salah satu kekuatan utama sepak bola Italia, memiliki catatan unik musim ini. Menurut laporan dari Transfermarkt, melalui Milanews, Rossoneri memimpin dalam hal keberagaman pemain, dengan pemain asing mendapat andil besar dalam menit bermain di bawah kendali pelatih Stefano Pioli. Di tengah tradisi di mana para pemain Italia sering memilih untuk bertahan di tanah air mereka, keputusan Milan untuk mengandalkan pemain asing lebih banyak dari yang diperkirakan. Pada musim ini, AC Milan hanya menggunakan pemain Italia 15,8% pertandingan di Serie A. Mereka menempati posisi kedua terendah, hanya di atas Udinese yang mencatatkan 12,1%. Itu berarti AC Milan memiliki catatan memainkan pemain non-Italia terbanyak kedua di bawah Udinese. Dari 9 pemain Italia di skuad utama Pioli, hanya sedikit yang mampu menembus starting 11 secara teratur. Davide Calabria menjadi satu-satunya nama yang pasti dalam tim utama. Sementara yang lain seperti Alessandro Florenzi, Matteo Gabbia, Filippo Terracciano, dan Tommaso Pobega lebih sering menjadi opsi rotasi. Di sisi lain, Monza menonjol sebagai tim Italia yang paling bergantung pada pemain lokal dengan 69%. Sementara rival sekota Milan, Inter Milan, menempati peringkat ke-11 dengan 35,7% pemain Italia. Inter dibantu oleh kehadiran starter reguler seperti Alessandro Bastoni, Nicolo Barella, Federico Di Marco, dan Francesco Acerbi. Skuad AC Milan yang beragam melibatkan pemain dari berbagai negara seperti Prancis, Inggris, Portugal, Aljazair, Belanda, Amerika Serikat, dan banyak lagi. Keanekaragaman ini memberikan dimensi unik bagi klub, menandai tren yang berbeda dari masa lalu di mana pemain Italia lebih mendominasi dalam kompetisi domestik. Kedalaman skuad AC Milan akan jadi kunci meraih trofi. Milan yang sebelumnya merasakan getirnya titik krisis dengan hanya 2 kemenangan dalam 8 pertandingan pada Oktober dan November, kembali menemui tantangan serupa. Keraguan mulai mengemuka mengenai apakah Stefano Pioli masih pantas memimpin tim ini. Namun menjelang awal bulan April, Rossoneri menemukan dirinya duduk dengan nyaman di posisi 2 klasemen Serie A, unggul 6 poin dari Juventus di peringkat ketiga, dan 15 poin di atas Atalanta di peringkat ke-6. Tetapi spekulasi tentang masa depan Pioli semakin berkembang, bahkan di tengah pujian atas kemampuannya menangani situasi sulit di lapangan. Dengan 8 pertandingan tersisa di Serie A, persaingan untuk 5 besar dianggap telah selesai. Perhatian Milan sekarang tertuju pada Liga Eropa, di mana mereka memiliki peluang terbaik untuk meraih trofi Eropa pertama dalam 17 tahun dan gelar Piala UEFA pertama mereka. Salah satu sorotan besar musim ini adalah cedera yang melanda skuad Milan, yang mengundang kritik terhadap staf kebugaran dan manajemen Pioli. Namun kembalinya trio bek tengah Fikayo Tomori, Malik Thiaw, dan Pirkal Lulu memberi kesempatan bagi Pioli untuk merotasi skuadnya secara efektif, sesuatu yang krusial dalam pertarungan menuju gelar Liga Eropa. Prospek muda seperti Giancarlo Simic dan Matteo Gabbia juga telah menunjukkan potensi mereka, memberikan kedalaman yang dibutuhkan dalam skuad. Di lini serang, Oliver Giroud masih menjadi andalan, namun pemain seperti Noah Okafor dan Luka Jovic siap mengambil alih peran penting jika diperlukan. Ketersediaan pemain seperti Samuel Chukwueze memberikan variasi taktis bagi AC Milan. Sementara pemulihan Ruben Loftus-Cheek memberi opsi tambahan di lini tengah. Milan juga diberkati dengan kedalaman bench yang mengesankan yang terbukti dari 14 gol yang dicetak oleh pemain pengganti mereka, tertinggi di antara 5 liga teratas Eropa musim ini. Namun di tengah ambisi untuk sukses Eropa, Pioli harus tetap memastikan bahwa skuad inti tetap segar dan tajam. Konsistensi performa juga menjadi kunci dalam mempertahankan posisi di papan atas Serie A. Derby mendekat melawan Inter Milan menjadi ujian berat bagi AC Milan. Dengan pertandingan tersebut dianggap krusial bagi masa depan Pioli. Namun fokus utama tetap pada pencapaian di level Eropa, di mana Rossoneri memiliki peluang nyata untuk mencapai semifinal berturut-turut di kancah Eropa. Jika mampu mengelola skuadnya dengan cerdas, Milan mungkin akan menuju ke Dublin untuk mengangkat trofi Liga Eropa.
Sebuah pencapaian yang tampak mustahil ketika Pioli pertama kali mengambil alih kursi kepelatihan AC Milan beberapa tahun silam. Davide Calabria dan masa depannya di AC Milan, kehormatan atau jalan buntu. AC Milan tengah berada dalam situasi menarik terkait dengan perpanjangan kontrak Davide Calabria, kapten yang telah menjadi tulang punggung klub sejak bergabung dari Akademi Muda. Meskipun belum ada kemajuan yang signifikan, kepanikan tampaknya belum merajalela. Dilansir dari TMW, kontrak Calabria akan habis pada akhir musim 2024-2025. Pembicaraan antara pemain dan manajemen klub semakin intensif dalam beberapa pekan terakhir, tetapi hingga saat ini situasi negosiasi terasa mandek. Sumber yang mengenal situasi tersebut mengungkapkan bahwa AC Milan ingin memperpanjang kontrak Calabria hingga 2027 dengan mempertahankan gaji bersih 2 juta euro per musim, sementara sang bek sayap berambisi mendapatkan kenaikan gaji. Sambil menunggu perkembangan selanjutnya, kemungkinan negosiasi akan terjadi di musim panas untuk posisi bek kanan, dengan peluang bagi pemain lain untuk bersaing merebut posisi tersebut. Namun Calabria baru-baru ini menegaskan kesetiaannya pada seragam merah hitam. Dalam wawancara dengan radio Serie A, ia bahkan mengisyaratkan gagasan untuk bertahan seumur hidup di klub yang dicintainya. Bagi saya Milan adalah segalanya. Itulah hidup saya hingga saat ini. Saya tumbuh di keluarga AC Milan. Saya pergi ke stadion bersama mereka, bahkan sebelum saya mengenakan seragam ini, ungkapnya. Pertama kali saya di San Siro adalah pertandingan Liga Champions saat berusia 6 tahun. Itu adalah tim Milan yang luar biasa. Salah satu tim terbaik dalam sejarah sepak bola. Di kamarku, aku punya poster kakak dengan perayaan klasiknya dengan jari terangkat ke langit. Saya juga punya beberapa kaos yang tidak asli karena saat itu saya hanya mampu membelinya. Tapi menurut saya, seiring berjalannya waktu, saya bisa pulih. Apakah saya akan menandatangani kontrak seumur hidup dengan Milan? Mengapa tidak? Seragam ini akan selalu menjadi bagian dari diri saya. Orang-orang mengetahui siapa saya, anak-anak mengenal saya, dan saya akan selalu mewakili Milan. Melanjutkan keluarga ini akan menjadi suatu kehormatan besar bagi saya, tandasnya. Dengan masa depan yang belum pasti, apakah Calabria akan memperpanjang kisah cintanya dengan AC Milan, ataukah akan melangkah ke jalan yang baru? Kedua belah pihak mungkin harus menemukan kesepakatan yang memuaskan untuk menghindari terjadinya perbuntuan yang merugikan kedua belah pihak.